Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, kami mencari-Mu. Kemanakah kami mencari? Oh Tuhan, kasih sejati. Kemana kami berseru kepada-Mu? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu Tuhan, hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kami mencari hanya kepada kasih-Mu Tuhan, kasih sejati. Kau berseru kepada-Mu, kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami perlu
setiap langkah kami melakukan nama Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang Engkau berikan pada setiap kami, sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, bisa berangkat ke gereja Tuhan, bisa berkumpul di tempat ini. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati pujian kami, biarlah semua pujian kami Tuhan bisa hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir nanti hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan, mari kita pujikan. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi beroncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hati kami percaya, Engkaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita pujikan ini. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita. Amin. Ya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan seperti Rosari. Rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungai, Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu Yesus, Yesus, Engkau berarti bagi kami. bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Engkau adalah segalanya dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang layak kami sembah.
Kami punya Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk hadir di tempat ini, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya sendiri Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, Engkau sendiri yang akan memulihkan setiap kami. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun setiap kehidupan kami. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang lembut, sehingga siap untuk dibentuk Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran ini. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Siap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya mau melihat tangan-tangan yang dilambaikan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua diberkati, amin? Oke. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang hadir di sini. Siapa yang di sini pernah mendapatkan bantuan dari orang lain? Angkat tangan. Kok nggak ada? Waduh, tetangganya jahat-jahat semua ya, karena nggak ada yang mau bantu. Saya ulangi pertanyaannya. Berapa banyak orang yang di sini yang pernah mendapatkan bantuan dari orang lain? Angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Tetangganya jahat-jahat kah? Nggak ada yang mau bantuin? Oke. Sekarang pertanyaannya saya ulangi tapi dengan versi yang berbeda. Siapa yang di sini pernah dibantu atau ditolong oleh Tuhan? Angkat tangan. Kok ada yang nggak angkat tangan ya? Tuhannya jahat kah? Tuhan yang mana sih? Oke. Seperti tema pada hari ini adalah judulnya Pay It Forward. Apa itu Pay It Forward? Sebelum kita buka Alkitab kita, tadi saya tanya, siapa yang di sini pernah mendapatkan bantuan orang lain? Ada yang angkat tangan, ada yang malu-malu. Ya. Waktu ditanya, pernah mendapat pertolongan dari Tuhan, ada juga yang angkat tangan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang di sini pernah membantu orang lain? Angkat tangan. Malah lebih sedikit gimana ini? Oh, karena nggak pernah membantu, makanya nggak pernah dibantu orang lain. Seperti itu kah? Enggak ya? Oke, kita mau buka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Satu Korintus 6 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya baca sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lunas dibayar itu artinya apa? Ada hutang enggak? Ada hutang enggak? Di sini siapa yang mau punya hutang? Atau siapa yang mau berhutang? Enggak ada ya? Kita melihat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa setiap kita itu sudah lunas dibayar. Jadi kalau kita sudah lunas dibayar, kita kan enggak perlu bayar lagi kan? Karena orang udah lunas kan? Tapi pertanyaannya, apakah kekristenan kita hanya itu-itu aja? Apakah kita hanya diem, oh aku udah selamat kok, aku udah pasti masuk surga. Ngapain juga aku harus berbuat baik? Ngapain juga aku harus menolong orang lain? Ngapain juga aku harus pergi ke gereja? Jadi apa yang kita lakukan ini tuh sebagai wujud apa? Bentuk ucapan syukur karena kita sudah lunas dibayar, benar nggak? Nah, kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, ini tadi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, saya mengambil judul ini Pay It Forward. Itu diambil dari sebuah film yang dirilis tahun 2000 dari Amerika Serikat. Mengisahkan tentang seorang anak bernama Trevor yang usianya itu 12 tahun. Saat dia sekolah, dia ditanya sama gurunya,
Dia mendapat tugas proyek sosial. Di situ dikatakan think of an idea to change our world and put it into action. Jadi pikirkan satu ide dan lakukan itu dan letakkan itu dalam suatu tindakan. Pertanyaannya, anak usia 12 tahun saat dia dikasih tugas sama gurunya, kamu harus memikirkan sebuah ide. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah dunia? Anak usia 12 tahun. Nggak pernah terfikirkan anak usia 12 tahun mendapatkan pertanyaan itu. Sekarang saya akan tanya kepada yang hadir di sini, kalau mendapatkan pertanyaan yang sama, apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan untuk mengubah dunia? Ada yang berani angkat tangan, contohnya apa mengubah dunia? Yang usianya 12 tahun siapa? Ada? 12 tahun siapa? Oke, gak ada. Yang 15 tahun? Yang 20 tahun? 25 tahun? Atau ada yang mewakili? Kalau seandainya diberi pertanyaan, apa yang akan kalian lakukan untuk mengubah dunia? Gak ada yang berani? Apa ya? Kok aku gak pernah kepikiran untuk mengubah dunia? Mengubah hidup aja udah susah kok. Ngapain ngubah dunia? Sama seperti halnya di film ini, anak-anak yang lainnya banyak yang menyebutkan, oh mengubah dunia ya udah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Tapi luar biasanya si Trevor ini, dia memikirkan sebuah konsep yang sangat luar biasa, yang dia namakan sebagai pay it forward. Next. Bentar. Nah, MLM. Ada yang tahu dengan MLM? Apa itu? Multi level marketing. Benar ya? Di situ dengan rasa kebaikan. Apa sih maksudnya MLM dengan rasa kebaikan? Kadang kalau kita ada orang yang mempromosikan produk, ternyata itu kayak ada peningkatan. Kalau semakin banyak yang beli, semakin banyak yang mengikuti, nanti semakin banyak poin dan semakin banyak uang. Tapi di sini si Trevor, dia itu membuat sebuah konsep di mana konsepnya ini seperti multi level marketing, tapi dengan rasa kebaikan. Seperti yang digambar di situ, ada satu orang, kemudian bawahnya ada 3 orang, kemudian satu orang membawai 3 orang lagi, dan seterusnya. Makanya disebut multi level marketing. Di situ dikatakan, bentar. Next, kok nggak bisa? Oke. Pay it forward. Konsep ini mengajarkan apabila berbuat kebaikan kepada orang lain, hendaknya si penerima kebaikan harus menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih. Tadi saya tanya, berapa banyak orang yang di sini pernah menerima kebaikan? Ada yang angkat tangan. Dan siapa yang di sini pernah berbuat kebaikan? Juga ada yang angkat tangan. Tapi konsepnya Trevor ini dikatakan sebagai gini. Kalau saya menerima kebaikan, saya nggak akan, kalau saya menerima kebaikan dari orang lain, contohnya saya mendapat bantuan dari Tante Tri. Tante Tri bilang ke saya, Putri, kamu nggak perlu balas budi sama aku. Kamu hanya perlu melakukan 3 kebaikan aja ke orang lain. Trevor itu memikirkan konsep seperti itu. Kenapa dikatakan multi level marketing dengan rasa kebaikan? Jadi saat saya dibantu Tante Tri nggak minta saya untuk membalas budi ke Tante Tri. Tapi saya pilih 3 orang untuk saya bantu. Dan 3 orang yang saya bantu itu, saya akan katakan, kamu nggak perlu balas budi ke aku. Kamu cukup melakukan 3 kebaikan ke orang lain. Dan itu berkesinambungan sampai beranak pinak kalau itu dilakukan dengan benar. Apakah pada film ini semuanya berjalan lancar? Enggak. Ada orang yang melupakan kebaikan orang lain. Ada yang melupakannya atau ada yang cuek. Hanya seolah aku ditolong, ya udah biasa aja. Tapi ending ceritanya ini walaupun sedikit sad ending, tapi mengajari kita supaya dengan tindakan kecil yang kita lakukan itu bisa mengubah dunia. Kalau yang dilakukan di film ini mengubah satu kota. Orang-orang yang sempat ditolong awal pertamanya, kemudian orang-orang lain juga ditolong, itu membuat dia, oh kamu kok bisa menolong aku? Iya, karena aku pernah bertemu sama anak, dia pernah menolong aku.
loh kok sama ya, kemarin ada orang yang menolong, yang sudah menolong aku juga menyampaikan yang sama. Ternyata setelah diurutkan, bertemulah sama si Trevor ini. Bayangin, satu hal kecil yang kita lakukan, nggak perlu orang lain berbuat membalas kebaikan yang kita lakukan. Cukup kita bilang, kamu nggak usah balas budi sama aku. Kamu lakukan kebaikan aja ke orang lain. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau banyak orang. Itu tergantung sama diri kita, sama kapasitas, sama kemampuan kita. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, pasti luar biasa ya. Tapi apakah itu mudah dilakukan? Enggak, itu suatu yang hal sulit. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada ego. Ada egonya, ada cueknya, kadang ada nggak peduli sama orang lain. Kalau kita membalas budi kepada orang yang baik sama kita, biasa aja. Tapi kalau orang bilang, aku tuh melakukan kebaikan biar dia besok kalau aku ada masalah mau membantu aku. Kadang kita berpikiran seperti itu. Tapi seandainya kita memikirkan, aku udah menolong, tapi aku nggak mau orang itu membalas budi ke aku. Aku berharap dia mau membantu orang lain. Dan orang lain diinfokan yang sama, diberitahukan dengan cara yang sama, itu sangat luar biasa dampaknya. Kebaikan yang tidak pernah berakhir akan menciptakan sebuah ide, melakukan kebaikan secara global dan kontinu, dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti. Saya pernah melihat sebuah iklan di situ di SPBU, nggak tahu ini sebuah iklan apa video tugas sekolah ya. Di situ tuh dikatakan di SPBU itu ada seorang yang mau beli bensin, biasa kan. Kemudian di SPBU itu dia membayar dan uangnya itu sisa. Waktu uangnya sisa, dibilang kepada penjaga pom bensinnya, dia bilang, Mbak, Mas nggak usah dikembalikan uangnya sisanya dikasihkan ke Mas yang belakangnya aja ya. Ternyata Mas yang belakangnya yang dibayarin itu melakukan hal yang sama. Ini Mas saya bayar aja, ini yang tadi dikasihkan ke Mbak yang belakangnya aja. Jadi kayak terus menerus gitu loh, kayak berkesinambungan. Tapi itu akan berhenti kalau ada orang yang egois. Wah, untung nih aku dibayarin. Untung nih aku harusnya bayar 20.000, aku nggak perlu bayar lagi. Stop, kebaikan pasti akan berhenti. Benar nggak? Tapi kalau kebaikan itu dilakukan terus-menerus, mau sampai besoknya lagi, bakal tetap melakukan hal yang sama. Tapi karena ada orang yang berhenti berbuat baik, berhenti melakukan itu, ya udah kebaikan stop. Benar nggak? Seandainya itu dilakukan terus-menerus, kebaikan akan berjalan terus nggak? Iya, tapi kenyataannya kok susah ya dipraktekkan. Benar? Susah kan dipraktekkan? Kenapa sih? Nah, kita mau belajar nih dalam Alkitab, tokoh yang dia berbuat baik tanpa pamrih. Nah, orang Samaria yang baik hati. Kita mau buka di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai ke 37. Lukas 10 ayat 30 sampai ke 37. Ini sebuah kisah yang sering kita dengar. Kita baca langsung ke ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya,
rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Suatu kisah yang sangat menarik, seorang imam, seorang Lewi, orang yang biasa mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi saat dia melihat orang yang setengah mati, habis dirampok, cuma dilewatinya aja. Mungkin dengan banyak alasan, dengan banyak dalih, dengan banyak pembelaan-belaan, aku sedang sibuk, aku gak ada waktu. Ngapain juga aku bantu? Dilewatilah. Boleh minta bantuan enggak? Ada yang minta, maaf ya, aku lagi sibuk, ini aja aku juga lagi butuh bantuan, lagi butuh ini A, B, C. Ada banyak hal seperti itu. Tapi kita nggak mau melihat, berapa banyak materi yang dikeluarkan, berapa banyak uang yang kita, enggak, bukan seperti itu. Tapi di sini kita melihat ya, orang Samaria yang baik hati ini, orang Lewi plus imam, orang yang tertib memelihara hukum Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, tetapi tidak peduli dengan nasib sesamanya. Sedangkan orang Samaria, dia tergerak hatinya, membalut lukanya, mengantarnya ke penginapan, bahkan pegawai penginapannya dikasih uang 2 dinar, supaya nanti kalau butuh apa-apa, bisa diberikan kepada korban perampokan itu. Kayaknya kita mempelajari hal itu indah banget, baik banget, manis banget. Tapi dalam keseharian kita, saat kita pun membutuhkan bantuan orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Aku aja juga butuh loh pertolongan orang lain, ngapain aku harus melakukan kebaikan ke orang lain? Ingat, saat ada satu orang yang egois, saat satu orang mementingkan diri sendiri, kebaikan itu akan berhenti. Nah, kita mau baca selanjutnya. Nah, kita buka di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7a. Saya akan bacakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Sadar atau enggak sadar, saat kita melakukan kebaikan kecil, muka kita pasti berseri kok, pasti senyum tanpa kita sadari loh. Pernah saya waktu SMP, saya kan sekolah ke rumah, itu jalan kaki. Kemudian ada mbah-mbah, nenek-nenek gitu, dia jualan kerupuk kan. Ya kayaknya memang bawanya berat gitu ya, bawanya berat karena memang besar kan, apalagi kerupuk yang karak, kalau orang sini bilang karak gitu, terus sama bawa kantongan gini. Hal simpel, waktu berjalan apalagi tanjakan, lihat kok pada cuek gitu. Terus dengan polosnya, saya nggak tahu kan pada waktu itu, mbah tak bantu bawa sampai depan, saya kan sekolah di SMP 9, sampai depan. Rasanya itu udah bangga banget, udah seneng banget bantuin kayak gitu. Hal yang kecil kayak gitu, kalaupun sekarang kita masih diingatkan waktu kecil kita membantu orang lain, apa yang kita lakukan tiba-tiba kita senyum-senyum sendiri, aku seneng nih, aku udah bantu orang lain. Seandainya kita ingat waktu polosnya kita pada waktu kecil dulu, kemudian kita bawa sekarang siapa yang di sini kalau membantu orang lain itu malah cemberut? Pasti seneng kan? Ada kebanggaan tersendiri, ada sesuatu hal yang membuat kita, Tuhan makasih ya karena Tuhan memberi kesempatan kepadaku untuk bisa berbuat baik. Terus gimana kalau nggak ada misalnya nggak ada uang, nggak ada apa, minta aja sama Tuhan, pasti Tuhan kasih kapasitas buat ngasih gitu. Walaupun dalam konteksnya sini jangan bahas masalah materi atau apa, ya memang sih ujian yang paling berat kalau kita diperhadapkan sama materi ya. Orang mau bayar utang,
kok ada yang minta bantuan, kadang seperti itu. Tapi ya itu yang memang paling berat di area itu. Berapa banyak kita menang di area itu? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Pasti di sini akan ada banyak wajah-wajah berseri saat kita bisa menolong satu sama lain. Saat orang lain sedang membutuhkan apapun itu, tiba-tiba kita digerakkan sama Tuhan. Dulu pengalaman nih waktu saya kuliah. Pada kesempatan itu memang benar-benar saya kan kerja dulu selama 2 tahun, kemudian masukan. Benar-benar nggak bisa ngandalin orang tua karena ibu kan waktu itu jualannya juga nggak terlalu laris seperti itu kan. Sampai suatu ketika mengharapkan Tuhan, ada orang baik yang nolong aku. Nggak usah sih banyak-banyak ngasih uang, minimal buat transport buat pelayanan aja. Sampai seperti itu. Tapi ternyata Tuhan pertemukan sama orang-orang yang luar biasa yang Tuhan berkati. Kemudian saya dibeasiswai, bahkan hutang saya di kampus itu dibayarkan lunas. Sampai akhirnya yang dulu nggak kepikiran bisa naik motor sendiri, sekarang ada motor. Yang nggak kepikiran punya laptop. Hal-hal sederhana yang Tuhan kasih dalam hidup saya gitu. Ya kadang kalau Mas ingat-ingat kejadian itu benar-benar belajar dengan iman gitu kan. Walaupun awalnya dulu minta tolongnya sama lebih mengandalkan manusia. Orang ini kelihatan baik, orang itu tergerak. Itu salah sih. Tapi akhirnya mulai belajar saat saya sekarang udah nggak di STT Sangkakala, ternyata banyak sekali orang-orang yang peduli, membantu, bahkan tanpa kita sadari banyak hal gitu. Nah, karena waktunya mepet, kita lanjut aja. Nah, di sini ada tingkatan kebaikan. Ronald Surapradja dia kutip dari media Indonesia, ada 4 tingkat kebaikan. Yang pertama, tidak merepotkan orang lain. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Ketiga, berbuat baik kepada orang lain yang telah berbuat baik. Kemudian berbuat baik kepada orang yang jahat. Mungkin kalau kita melihat berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita atau berbuat baik kepada orang yang jahat, mungkin kepikirannya, aku nggak punya kapasitas untuk membantu. Tapi di sini saya mau garis bawahi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, di nomor 1 aja, ketingkatan yang pertama. Untuk ketingkatan kedua, ketiga, keempat, ini respon hati kita aja. Kenapa saya bilang ambil garis bawah yang tidak merepotkan orang lain? Karena saya menarik hal ini itu dari keadaan kita yang selama pandemi. Berapa banyak di antara kita yang masih sering keluar, lupa pakai masker, tidak melakukan protokol kesehatan. Kalau ditanya, apa ya bisa perbuatan baik, apa yang bisa aku lakukan? Sekarang, saya mau garis bawah ini di tingkat yang pertama, dengan tidak merepotkan orang lain, yaitu selama proses pandemi ini ya, tetap lakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang biasanya mau suka jalan-jalan, refreshing, ya udah ditinggalkan dulu. Yang biasanya males pakai masker, pengap atau apa, dengan tidak merepotkan orang lain. Karena apa? Saat kita berpikir melakukan kebaikan dengan hal sederhana, dengan tingkatan yang pertama, tidak merepotkan orang lain, itu artinya kita melakukan perbuatan baik. Karena kenapa? Kita mulai dari diri kita sendiri. Saat kita melakukannya, dimulai dari diri sendiri, secara tidak langsung kita juga menjaga orang lain. Hal-hal sederhana yang kita lakukan dengan tidak merepotkan orang lain. Itu kemudian, dengan cara seperti apa? Dengan menyayangi diri sendiri, menjaga pola makan, perbanyak aktivitas fisik, kelola stres, terus kemudian itu harusnya bawahnya berpikir positif dan menyibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat. Hal-hal baik yang bisa kita lakukan selama pandemi, yang tadi kita pikir, kebaikan-kebaikan yang bisa mengubah dunia seperti apa, ya ini yang harus kita lakukan. Mulai dari diri sendiri, kita rubah dunia kita, dunia sekitar kita, di tempat kita tinggal, di keluarga kita, di lingkungan kita, tempat kita bermasyarakat. Dengan apa? Dengan menjaga diri kita tetap sehat,
tetap melakukan protokol kesehatan, kemudian dengan tidak sakit, itu artinya tidak merepotkan orang lain. Makanya buat Bapak Ibu sendiri sini yang belum vaksin, kalau ada kesempatan buat vaksin jangan takut. Sama seperti kemarin saya sampai takut sama ibu saya karena banyak informasi-informasi yang jangan mau vaksin nanti takut gini gitu kan. Ada banyak cerita, ini habis vaksin gara-gara vaksin akhirnya meninggal seperti ini. Banyak ketakutan. Tapi saya sama keluarga saya bilang, kalau memang Tuhan izinkan vaksin, artinya Tuhan izinkan itu. Enggak perlu takut. Kalaupun memang nanti ternyata habis vaksin kenapa-kenapa, ya udah itu artinya cukup sampai di sini, tapi enggak perlu takut gitu. Toh nyatanya Tuhan buka vaksin gratisnya lewat gereja. Artinya apa? Tuhan memang izinkan itu. Walaupun ada beberapa orang yang masih takut menolak anti vaksin seperti itu kan. Itu. Ya, dengan mulai dari diri sendiri. Kita berbuat kebaikan karena apa? Kita sudah lunas dibayar, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita apa? Ya dengan menjaga diri kita, tidak merepotkan orang lain. Sedangkan tingkatan-tingkatan yang lain bisa Bapak Ibu sikapi, responin dengan terserah. Mau sampai ke tingkat mana kita mau berbuat baik. Tapi saya garis bawahi di sini dengan tidak merepotkan orang lain, yaitu tadi menjaga kita tetap sehat, berpikiran positif, mengatur pola makan, enggak kemana-mana, melakukan tindakan yang bermanfaat, lakukan itu semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayat terakhir. Nah, enggak usah dibuka, enggak apa-apa. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal oleh semua orang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di lingkungan kita, itu adalah suratan dan itu dibaca orang lain. Tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kita, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita ngomong, itu dilihat sama orang lain. Dan apa yang kita lakukan ini bisa diteladani oleh orang lain dan orang lain dapat melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita mau tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang Tuhan berikan. Biarlah kiranya kebenaran ini bisa kami tanam dalam hati kami. Bukan hanya kami tanam, tapi itu bisa bertumbuh, bisa berbuah, sehingga buah-buah roh dalam hidup kami itu dapat tumbuh, dapat kami bagikan ke orang-orang di sekitar kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan Roh Kudus dalam hati kami masing-masing untuk mengingatkan kami, untuk menegur kami, untuk menguatkan kami, sehingga setiap kami melakukan kegiatan apapun, saat kami melakukan aktivitas apapun, kami selalu terpaut kepada Engkau Tuhan, sehingga Engkau dapat memberkati setiap kami, sehingga kami dapat berjalan beriringan dengan Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini bisa merasakan berkat yang luar biasa Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau menambahkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan, saya kembalikan. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Bapak Pendeta Simeon Suradi untuk ibadah yang pertama. Dan terima kasih untuk pelayanannya hari ini Saudari Eudia Ayu Putri Pamungkas untuk ibadah yang kedua. Persekutuan doa dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang pertama dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu
pukul 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jemaat bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami, keluarga besar GBI Maranatha, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Rianto pada tanggal 14 September, Ibu Sarah Heni Kristanti pada tanggal 16 September, dan selamat ulang tahun untuk adik Daniel Arka Putra Budiman pada tanggal 19 September. Demikian sekilas info dari kami. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan yang perlu diperhatikan saat akan beribadah di GBI Maranatha Salatiga. Kami menghimbau untuk segenap jemaat memastikan kondisi tubuh yang sehat atau dalam keadaan baik saat akan melaksanakan ibadah. Kami menghimbau jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki gedung gereja, melakukan pengecekan suhu tubuh yang akan dilayani oleh pelayan. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 tidak diperkenankan masuk. Kami menghimbau untuk jemaat tetap mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, atau jemaat bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kami menghimbau jemaat untuk tetap menghindari kontak fisik seperti tidak bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Bagi segenap jemaat, diharapkan untuk menghindari atau tidak menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Jemaat diharapkan untuk tetap melakukan atau menjaga jarak minimal 1 meter. Jemaat diharapkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat dalam kelompok rentan seperti anak-anak usia lanjut yang memiliki penyakit komorbid untuk tetap beribadah di rumah. Dan bagi jemaat yang sedang sakit bisa melaksanakan ibadah secara online di kanal YouTube GBI Maranatha Salatiga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada tambahan sekilas info. Petugas pelayan untuk minggu depan, worship leader Ibu Nur, singer Bapak Budi, Saudari Nina, kemudian musik, Saudari Marcella, Bapak David, dan Saudara Yosep, multimedia Saudara Ale, pembicara. Untuk ibadah yang pertama, Bapak Leo Budijana, dan ibadah yang kedua ada Bapak Ojak Mauli Huta Barat. Ya, ibadah anak Betel Minggu tanggal 3 Oktober 2021 dimulai pukul 8 ya, setengah 9 sampai dengan setengah 10. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekolah minggu akan dimulai di bulan Oktober. Ya, sekolah minggu akan dimulai di bulan Oktober. Jadi ibadah yang kedua dimulai dan anak-anak juga sekolah minggu supaya orang tua tidak wirawiri begitu ya, sekalian membawa anak-anak untuk bisa beribadah bersama-sama. Jadi orang tua bisa beribadah dan adik-adik juga beribadah bersama-sama. Itu akan dimulai di bulan Oktober, mulai tanggal 3 dan setengah 9 juga dimulai. Ya. Ini kami tetap memberitahukan gitu ya. Laporan anggaran panitia, kita membutuhkan, jadi panitia membutuhkan 13.500.000. Ini semua sudah ada. Jadi nanti di depan monggo Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bisa ngelarisi begitu ya, untuk bisa membeli, untuk itu bukan untuk pribadi tapi untuk panitia. Jadi untuk membantu panitia bisa membeli, dan besok minggu juga akan ada, minggu terus akan ada.
untuk bisa mencukupi semuanya. Dan untuk amplop itu akan dibagikan untuk minggu depan. Minggu depan akan dibagikan amplop. Pada saat menerima amplop jangan 13 juta banyak banget. Wah saya kayaknya nggak mampu untuk memberi. Jangan dilihat 13 jutanya. Tapi kita semuanya akan memberi bersama-sama. Jadi semampu Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk memberi. Itulah yang akan kita gotong royong kita bersama-sama agar anggaran yang ada ini bisa tercukupi. Jadi mulai dari Natal sampai tutup tahun semuanya dapat tercukupi, dan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Besok minggu akan dibagikan amplop. Lagi, Mas? Satu lagi. Ada satu lagi? Sudah. Mungkin tidak Ya, kami keluarga besar GBI Maranatha ikut sepenanggungan meninggalnya Bapak Joko, kakak dari Ibu Nani ya. Hari Jumat ya Bu Nani ya. Saya percaya keluarga semuanya diberikan kekuatan dan semuanya pasti berjalan dengan lancar. Saya percaya itu semuanya. Ya, itu pengumuman yang ada, benar yang dikatakan Mbak Putri. Untuk saat ini walaupun presentasi COVID-nya itu tinggal 31, tapi mari kita tetap menyayangi diri kita sendiri, menyayangi keluarga kita agar semuanya sehat. Ya, saya bukan egois ya, tapi egois untuk kesehatan kita. Jangan lupa tetap pakai masker kemanapun kita pergi. Ya, pasti saya percaya bahwa walaupun anak-anak ada anak yang sekolah sudah masuk, saya percaya mereka juga memakai protokol kesehatan. Tetap harus pakai masker, juga disemprot dengan hand sanitizer, cuci tangan seperti itu. Dilarang juga bergerombol gitu ya. Mari sayangi diri sendiri, sayangi keluarga kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita pun semuanya sehat. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini, anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan, sehingga kami tetap sehat, dan kami percaya berkat-Mu juga melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Engkau berikan buat kami dan keluarga kami, dan biarlah kami semuanya sehat, karena tubuh ini juga milik-Mu Tuhan, dan kami ingin senantiasa bersyukur dan terus-terus bersyukur untuk memuliakan Engkau. Engkau memberkati kami semuanya, berkati keluarga kami. Kami juga percaya Tuhan, kesehatan yang Engkau berikan ini sangat berarti buat kami, untuk kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Rianto bersama Ibu Heni. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan yang dilakukan, berkati juga rumah tangganya. Kami juga berdoa buat adik Arka yang berulang tahun hari ini. Tuhan akan memberikan kesehatan, berikan akal budi kepandaian, berkati sekolahnya Tuhan, juga berkati pertumbuhannya. Apapun yang Tuhan, bakat yang Tuhan berikan juga akan terus bertumbuh di dalam kehidupan adik Arka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah sepuh. Tuhan akan menjamah, memberikan kekuatan kepada Ibu In, Ibu Naomi, Bapak Suparno, ataupun saudara-saudara kami Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami, karena semuanya adalah berkat yang daripada Engkau. Berkati kota kami Salatiga Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk vaksin yang Tuhan berikan, juga akan terus memberkati para medis, pemerintahan yang terus berusaha, bahkan berkati bangsa kami tinggal Tuhan. Bangsa kami ada karena anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berkat yang datang dari
Selamat pulang